Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu kembali dengan Bu Novi. Hari ini kita akan belajar tentang materi integral tentu. Sebelum kita ke integral tentu, kalian perlu mengingat kembali tentang integral tak tentu. Ibu ingatkan ya, rumus yang sudah kita pakai untuk integral tak tentu adalah misalnya ada integral AX pangkat N itu hasilnya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ya, misal di sini ada soal integral dari 2x pangkat 3 misalkan. Berarti di sini hasilnya A-nya adalah 2, berarti 2 per N-nya adalah 3 plus 1, N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Atau hasilnya adalah 2 per 3 tambah 1, 4. 2 per 4 itu sama saja dengan 1 per 2. Berarti 1 per 2, X pangkat 4 ditambah C. Ya, ini awalan untuk integral tak tentu. Sekarang kita akan mencoba menuju ke integral tentu. Kita akan bahas satu persatu soal yang berkaitan dengan integral tentu. Oke, soal yang pertama tentang integral tentu. Misal ada integral dengan batas dari 1 sampai 3 untuk 3x kuadrat dikurangi x. Ya, dx. Konsepnya sama dengan integral tak tentu, hanya saja nanti dia ada batas. Batasnya itu dari 1 sampai 3. Kalau integral tak tentu di sini terakhirnya ditambah C. Namun kalau integral tentu nanti dia berbatas dari 1 sampai 3, maka nanti akan kita masukkan batasnya. Setelah nanti kita mencari harga integral tentunya. Oke ya. Konsepnya adalah ini sama ya, AX pangkat N. Sama seperti tadi. Maka dari sini kita akan memperoleh bahwa ini ya, hasil integralnya adalah 3 per N plus 1. N-nya adalah di sini 2. Ibu tuliskan dulu ya. 3 per 3 sebagai A. Kemudian N-nya adalah 2. 2 ditambah 1. N plus 1 ya. X pangkat N plus 1. 2 ditambah 1. Dikurangi, ini juga sama diterapkan. Ini tidak ada angka di depan X, artinya koefisiennya 1 atau A-nya 1. Maka di sini 1 per ini X-nya di atas tidak ada tanda pangkatnya ya, tapi artinya di sini dia berpangkat 1. Maka di sini ada 1. Maka N-nya 1. Maka di sini juga sama. 1 plus 1. N plus 1. X pangkat N plus 1. Kemudian kalau di sini, kalau di dalam integral tak tentu ditambah C, kalau di integral tentu ini masukkan batasnya. Batasnya adalah 1 sampai 3. Ya, kemudian kita sederhanakan ini ya. Sederhanakan. Di sini 3 per 3. 3 per 3 itu berarti 1. Kemudian di sini X pangkat 2 tambah 1, 3. Dikurangi, ini 1 per 2, X pangkat 2 dengan batas 1 sampai 3. Langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan batasnya. Yang pertama masukkan batas atas, yang kedua batas bawah. Maksudnya memasukkan batas atas adalah nanti X-nya kalian ganti 3. X-nya ya. Oke, sekarang akan kita masukkan ya. Maka di sini hasilnya adalah kita masukkan dulu X-nya kita ganti 3. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 1 per 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian dikurangi ya, dikurangi masukkan batas bawah di sini. Berarti di sini diganti X-nya diganti 1. 1 pangkat 3 dikurangi 1 per 2 kalikan 1 pangkat 2. Oke, hasilnya sekarang. Hasilnya adalah 3 pangkat 2, hasilnya adalah 27. Kemudian di sini 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 per 2. Dikurangi ya. 1 pangkat 3 adalah 1. Ini 1 kuadrat juga 1. Berarti dikurangi setengah. Oke. Kemudian dari sini akan kita hitung ini. Kita buat jadi per 2 semua boleh ya. Kita buka dulu di sini boleh. Biar nanti semuanya ini ya. 27 dikurang 9 per 2. Dikurang 1. Ini min kali min jadi plus. Ditambah
setengah. Atau ini kalau kita sederhanakan ya. Ini disederhanakan itu di sini 27 dikurangi 1 berarti 26. Kemudian min 9/2 ditambah setengah. Sudah sama penyebutnya ya. Berarti tinggal kalian operasikan pembilang. Negatif 9 ditambah 1 berarti negatif 8. Di sini negatif 8/2. Atau di sini 26 dikurangi 8/2 adalah 4. Hasilnya adalah 22. Oke, jadi hasil integral tentu dari 3x kuadrat min x dengan batas 1 sampai 3 adalah 22. Baik, kemudian contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan di sini ada integral dengan batas, di sini integral dengan batas 0 sampai a ya. Akar x dx ini diketahui sama dengan 18. Kalian disuruh tentukan nilai A. Nilai A. Oke. Sekarang di sini kita lihat ya. Akar x, kalian mengingat kembali kalau ada akar ya, akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m dibagi n. Kalau di sini tidak ada tulisan n-nya, ini artinya adalah n-nya sama dengan 2. Kemudian di sini ya, di sini tidak ada tulisannya, ini artinya x-nya pangkat 1. Oke, berarti akan kita ubah sekarang soalnya ke dalam bentuk ya, integral dengan batas 0 sampai a. Kemudian di sini akan kita tulis ke dalam bentuk x pangkat ini. X pangkat m dibagi n. M-nya adalah 1, n-nya sama dengan 2. 1/2 dx sama dengan 18. Kemudian terapkan rumus integral tak tentu seperti tadi. Di sini artinya di sini a-nya sama dengan 1. Maka di sini menghasilkan 1 per n-nya adalah ini ya. N-nya setengah ditambah 1. X pangkat setengah ditambah 1. Dengan batas, ini batasnya adalah 0 sampai A. Oke. Di sini diketahui sama dengan 18. Ya, diketahui sama dengan 18. Kemudian ini kita sederhanakan. 1 per setengah ditambah 1. 1 ini bisa ditulis 2/2. 2/2 ditambah setengah. Hasilnya adalah 3/2. X pangkat sama ya, di sini 3/2. Dengan batas di sini 0 sampai A diketahui sama dengan 18. Kemudian ini kita balik. Kalian ingat konsep ini. Ada A per B per C per D itu sama dengan A per B kali D per C. Dibalik ya. Oke, kita terapkan di sini. Ini 1 ya. Pembilangnya 1. 1/1. Kamu tulis 1 saja. Dikalikan dengan dibalik ini. 2/3. X pangkat ini tetap 3/2. Dengan batas 0 sampai A sama dengan 18. Di sini tinggal 2/3. Kemudian kita masukkan di sini batasnya. Kita masukkan ya. Untuk yang pertama adalah 2/3. A-nya kita masukkan 3/2 ya. Dikurangi ini 2/3 kalikan X-nya diganti 0. 0 pangkat 3/2 ya, sama dengan 18. 0 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 0. Maka ini hasilnya 0. Tinggal kita lihat ini. Berarti tinggal 2/3 A pangkat 3/2 sama dengan 18. Sekarang kita bawa 2/3 ke ruas kanan. Ya. Maka menjadi A 3/2 sama dengan, kalau ini perkalian berarti menjadi dibagi. Dibagi 2/3. Pakai konsep ini lagi kita balik. A pangkat 3/2 sama dengan 18 kali 3/2. Ya, ini bisa kita coret ya. Coret 9 ya, 9 kali 3. Berarti di sini hasilnya adalah A pangkat 3/2 sama dengan 9 kali 3, 27.
Ini kalian ingat lagi bentuk pangkat saat kalian belajar di kelas 10 eksponen ya. Maka akan kita bawa di sini ke dalam bentuk 3/2 kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka di sini kita lihat 27. 27 itu bisa dibawa ke dalam bentuk pangkat berapa? Ya, 3/3, betul. 3/3. Hubungkan dengan di sini. Nah, ini berarti kalau di sini kan penyebutnya 2. Kalau di sini 23/3 itu kan pangkatnya 3 ya. Biar nanti ini bisa dicoret kan harus bawahnya berpenyebut 3. Maka ini kita kalikan dengan dibalik 2/3. Hasilnya biar di sini A pangkat 1. Ya. Oke. Maka di sini A pangkat 3/2 kita pangkatkan dengan 2/3. Kenapa 2/3? Di sini agar di sini hasilnya 1. Kemudian kan di sini menyebabkan atau menimbulkan di sini ada pangkat 3 atau ada penyebut 3, maaf, ada penyebut 3. Lah, di sini ruas kanan 27 kalian bawa ke dalam bentuk 3/3. Ya. Karena di ruas kiri kita pangkatkan dengan 2/3, maka ruas kanan juga harus dipangkatkan dengan 2/3. Kenapa? Agar ini sama nilainya kalau dipangkatkan dengan bilangan yang sama. Ya, sama aja kalau dikuadratkan. Biasanya kalian kan ruas kiri kanan kuadratkan. Ini bukan kuadratkan karena ini untuk menghilangkan pangkat pecahan ini. Maka kita kalikan dengan 2/3. Ini kalau 2/3 kan kalau dicoret, ini kan bisa dicoret ya. Coret 1. Ya, maka di sini tinggal A pangkat 1. A pangkat 1 ini juga bisa kita coret. 3/3 di sini kita coret. Maka di sini tinggal A pangkat 1 sama dengan 3/2. 3/2 berapa? 9. A pangkat 1 berapa? A. Jadi di sini kita menemukan A sama dengan 9. Ya, seperti itu contoh untuk integral tentu pada pembahasan kali ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian sampaikan di ruang belajar LMS kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.